Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Al-Mizan Al-Kubra. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa ila hadratin jami'i masyayikh ma'adir baya wa jami'i ulama'i wa awliya'i tis'ah fi ardi Jawa wa ila hadratin khususan muallif hadzal kitab Al-Mizan Al-Kubra Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ya akhi annani lamma syara'tu fi ta'limi hadhihi al-mizani lil ikhwani lam yata'aqaluha hatta jama'tu lahum ala qira'atiha jumlatan min ulama'il madhahib al-arba'ah. Dan ketahuilah kamu, wahai temanku, katanya, sesungguhnya aku ketika aku memprakarsai atau memproyeksikan, merealisasikan syara'tu, memprakarsai dalam mengajarkan fi ta'limi hadhil mizan, dalam mengajarkan kitab mizan ini kepada teman-teman, maka teman-teman itu tidak memahami Al-Mizan, sehingga aku mengumpulkan kepada untuk teman-teman, mengumpulkan untuk teman-teman ala qiraatiha jumlatan min ulama'il madhahib al-arba'ah, untuk membaca Al-Mizan itu, artinya mengumpulkan teman-teman untuk membaca Al-Mizan, dan aku kumpulkan jumlatan min ulama'il madhahib al-arba'ah, seluruh teman-temanku itu dari semua kalangan ulama madhab yang ada 4. Jadi maksudnya ketika ketahuilah wahai temanku, katanya, ketika aku mulai memprakarsai mengajarkan kitab Al-Mizan ini kepada teman-teman, ternyata teman-teman belum memahami kitab Mizan ini, sehingga aku mengumpulkan semua teman dari kalangan ulama 4 madhab untuk membaca kitab Al-Mizan ini. Tuh. Jadi kalau ini kan konteksnya di Mesir, ya. Kalau di Mesir tuh ada ulama yang dari 4 madhab gitu, yang betul-betul menguasai. Ada ulama yang menguasai Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad bin Hambal gitu. Nah, Imam Sya'rani, pengarang kitab ini, itu mengumpulkan teman-temannya dari kalangan ulama 4 madhab ini untuk membaca Al-Mizan, untuk membaca kitab Al-Mizan yang beliau tulis ini gitu. Fahunaka i'tarafu bi fadliha, ya kan?
Maka ketika aku mengumpulkan, ketika para ulama atau ketika teman-teman dari kalangan ulama 4 madhab itu dikumpulkan, ya kan, i'tarafu bifadliha, kemudian mereka teman-teman itu mengetahui, mengenal tentang keutamaan kitab ini, yaitu kitab Al-Mizan. Itu kama i'tarafa bihi ulamaul madzahib al-madhkurun, ya kan, sebagaimana para ulama-ulama madhab yang telah disebutkan itu mengetahui atau mengenali keutamaan kitab Al-Mizan ini. Itu. Jadi ketika Syekh Asy-Sya'rani, penulis kitab ini, mengajarkan kitab Al-Mizan ke teman-temannya, atau ini bahasa rendah hatinya seorang ulama, ya, al-ikhwan, itu kalau bahasa hierarkisnya itu kepada santrinya gitu ya, kepada santri, kepada teman-teman, bisa jadi teman-teman sebaya gitu, kepada umatnya. Ternyata masih banyak belum bisa memahami isi kitab Al-Mizan itu. Lalu kemudian Syekh Sya'rani ini mengumpulkan teman-temannya dari kalangan ulama yang ada 4 ulama dari 4 madhab. Setelah ulama dari 4 madhab itu mentelaah kitab Al-Mizan, lalu kemudian para ulama itu mengetahui bahwa betapa utamanya, mengandung keutamaan atau betapa kitab ini sangat baik gitu, memiliki nilai lebih gitu. Nah, sehingga para ulama ini mengetahui, mengenali bahwa kitab Al-Mizan ini punya keutamaan, ya kan, ya, teman-teman, santri-santri, umat gitu ya, mengetahui keutamaan Mizan ini sebagaimana mengetahuinya atau mengenalinya para ulama madhab yang telah disebutkan, yaitu madhab yang ada 4 gitu. Hina ra'auha tawajjaha jami'a aqwali madahibihim wa qad wasalu fi qira'atiha wa tahririha ila babi ma yahrumu minan nikah wa narju min fadlillahi itmama qira'atiha alaihim ila akhiri abwabil fiqhi. Nah, sehingga ya ketika ulama madzhab itu melihat, melihat terhadap Al-Mizan, kitab Al-Mizan itu, di mana kitab Al-Mizan itu menghadapkan atau menyuguhkan seluruh pendapat atau seluruh perkataan madhab para ulama yang ada 4 madhab itu. Dan sungguh al-ikhwan itu sampai, ya kan, dalam membaca Al-Mizan itu, ya kan, artinya ikhwan itu sampai mau membaca Al-Mizan itu, lalu kemudian meneliti atau membaca dengan teliti itu, dengan khusyuk, sampai pada bab ma yahrumu minan nikah, sampai pada bab sesuatu yang haram minan nikahi, dari satu pernikahan. Ini satu bab, dan kami harap billahi, dari fadl Allah, dari keutamaan Allah, untuk menyempurnakan membacakan kitab Al-Mizan itu kepada teman-teman atau ikhwan
ila akhir ababil fikih, sampai selesainya atau sampai akhir bab fikih. Jadi setelah ulama-ulama madhab itu melihat kitab Al-Mizan, dan ternyata kitab Al-Mizan itu menyuguhkan seluruh pendapat ulama-ulama madhab, ya kan? Nah, sehingga teman-teman itu bersemangat untuk membaca secara khusyuk kitab Al-Mizan sampai bab ma yahrumu minan nikah, sesuatu yang diharamkan dari pernikahan itu. Dan atas izin Allah, ternyata teman-teman itu pun mau merampungkan, menyelesaikan membaca kitab Al-Mizan sampai akhir bab al-abwab al-fiqh gitu. Jadi tadinya mungkin kalau bahasa Cirebonnya itu caga-cigi, ragu apakah mau membaca apa tidak, mau baca sampai selesai atau tidak gitu. Nah, dibaca sampai bab ma yahrumu minan nikah, ya kan? Ternyata masih penasaran, semakin asyik gitu ya, menyuguhkan berbagai ragam pendapat ulama madhab gitu, sehingga min fadlillah para teman-teman itu, para umat, para santri-santri itu membaca sampai khatam, ya, membaca sampai akhir bab-bab fikih yang ada di dalam kitab Al-Mizan. Nah, wa dzalika ba'da an sa'aluni fi idahiha bi ibaratin awsa' min hadhil ibarah al-mutaqaddimah wa isali ma'rifatiha ila qulubihim dzauqan min ghairi sulukin fi tariqir riyadah ala qawaid ahli tariq. Ya kan? Ini ta'lim hadhil mizan ini, mengajarkan kitab Al-Mizan ini setelah mereka, para teman-teman itu menanyakan kepadaku, ya kan, atau memintaku untuk menjelaskan isi kitab Al-Mizan dengan penjelasan yang lebih luas gitu, dari penjelasan atau narasi al-mutaqaddimah, narasi yang pendahuluan, dan menyampaikan pengetahuan Al-Mizan kepada hati-hati teman-teman supaya dzauqon, karena supaya mencicipi, gitu kan, mencicipi tapi tanpa melalui suluk, tanpa melalui lelaku dalam jalan riyadah gitu. Dalam jalan riyadah ala qawaid ahli thariq, berdasarkan kaedah-kaedah ahli thariqah. Nah, jadi ta'lim hadil mizan, Imam Syekh Asy-Sya'rani itu mengajarkan Al-Mizan itu setelah diminta gitu, setelah diminta oleh teman-temannya, ya, setelah mengajarkan kitab Al-Mizan ini, itu setelah diminta oleh para teman-temannya untuk menjelaskan lebih luas dari apa yang ada di dalam tulisan, dan diminta oleh teman-temannya untuk menyampaikan pengetahuan agar betul-betul hati teman-teman itu memahami gitu, tanpa harus melalui riyadah, tanpa melalui jalan spiritual, tanpa melalui
suluk, laku lampah lelaku spiritual berdasarkan kaedah-kaedah ahli thariqah. Jadi artinya taklim biasa, maksudnya taklim yang kita seperti belajar mengajar yang kita saksikan ya itu ya. Artinya tanpa betul-betul ya belajar ya transfer knowledge pada umumnya gitu ya. Faka'annahum hamiluni bidzalika jami'a jibalid dunya ala dhuhri ma'a du'fi jasadi nasortu kullama awdahu lahum al-jam'a baina hadisaini aw qawlaini fi babin ya'tuni bi hadisin aw qawlin fi babin akhar yunaqidu indahum muqabalahu fahasala li minhum ta'abun syadidun. Nah, lalu kemudian maka ikhwan, teman-teman itu seakan-akan mendorongku ya kan, dengan permintaannya itu, dengan permintaan agar aku menjelaskan isi kitab Al-Mizan itu, seakan-akan mendorongku atau membebaniku seluruh gunung-gunung yang ada di dunia ini dibebankan ke pundakku, sedangkan jasadku sangat lemah gitu. Iya kan? Saya akhirnya menjadi seperti aku menjelaskan kepada mereka, kepada al-ikhwan, al-jam'a mengumpulkan dua hadis atau dua pendapat dalam satu bab, di mana al-ikhwan, teman-teman itu mendatangiku dengan satu hadis atau satu pendapat di dalam bab yang lain. Yunaqidu indahum, di mana satu hadis atau satu pendapat itu bertentangan menurut al-ikhwan, muqabalahu terhadap hadis atau pendapat yang membandinginya atau yang berbeda. Lah, fahasolali minhum ta'abun syadid. Kemudian bagiku ya kan, dari pola pembelajaran diskusi dari teman-temannya itu menjadikanku ta'ab syadid, berat sekali katanya gitu ya kan. Jadi permintaan teman-teman itu agar saya menjelaskan itu kan lebih jelas tentang kitab Al-Mizan itu seperti permintaan itu seperti mereka membebankan seluruh gunung-gunung yang ada di dunia ini ke pundakku, sementara aku ini lemah gitu. Nah, gambarannya itu begini. Aku katanya Syekh Sa'roni itu menjelaskan al-jam'u ya kan, baina hadisain au qaulain. Jadi menjamekkan atau mempertemukan gitu antara dua hadis atau antara dua pendapat gitu. Artinya tidak mempertentangkan, jadi menjamekkan. Sementara teman-temanku ini katanya, itu justru mempertentangkan antara satu hadis dengan hadis yang berbeda, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain gitu. Nah, kalau demikian, ini kan mengakibatkan
aku ta'ab syadid, berat sekali katanya gitu. Jadi akhirnya dalam diskusi itu tidak ada titik temu gitu. Di satu sisi proyeksi dari kitab Al-Mizan ini adalah al-jam'u, ya kan, mengumpulkan dua pendapat yang seakan-akan berbeda, mengumpulkan dua hadis yang seakan-akan berbeda. Cara mengumpulkannya dikontekstualisasikan gitu dalam konteks yang berbeda, sehingga wajar saja kalau bunyinya berbeda, atau wajar saja kalau pendapat itu berbeda karena berbeda konteks, berbeda situasi gitu ya. Itu namanya al-jam'u. Sedangkan teman-temanku ini katanya itu tetap mempertentangkan gitu antara satu pendapat dengan pendapat yang lain yang berbeda gitu. Satu hadis dipertentangkan dengan hadis yang isinya atau bunyinya berbeda gitu. Nah, ini berat katanya, seperti saya memikul seluruh gunung yang ada di dunia gitu. Wa ka'annahum jama'u li sa'irul ulama alladhina yaquluna biqaulihim fi sa'iril adwar minal mutaqaddimin wal mutaakhirin ila yaumiddin. Dan seakan-akan al-ikhwan, teman-teman itu mengumpulkan li kepadaku seluruh ulama yang berkata biqaulihim, dengan perkataannya para ulama itu di setiap masa, ya kan? Dari ulama mutaqaddimin, ulama kuno, ulama zaman dulu, wal mutaakhirin, dan ulama mutaakhirin atau ulama yang datang belakangan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat gitu ya, atau sampai hari ini gitu. Wa qalu li jadil haula kullahum waj'alhum yarawna jami'al madahib al-mundarisah wal musta'malah kullaha sahihatan la tarjiha fiha li madhhabin ala madhhabin li ightirafiha kulliha min aini syari'ah al-mutahhara wa dhalika min as'abi ma yatahammaluhul arifun bi asrari ahkami syariah ta'ala, bi asrari ahkamillahi ta'ala. Nah, setelah teman-teman itu mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama itu gitu ya, dari ulama mutaqaddimin sampai mutaakhirin gitu. Dan teman-teman itu berkata kepadaku, jadil, silahkan Anda debat, seluruh ulama-ulama itu, pendapat-pendapat ulama itu, ya kan. Dan lihatlah katanya, dan jadikanlah kamu seluruh pendapat ulama itu yarawna jami'al madahib al-madrusah wal musta'mahah kullaha sahihah, di mana kamu di mana seluruh ulama itu berpendapat bahwa seluruh madhab, baik yang sudah hancur, baik yang sudah lebur maupun masih berlaku, semuanya itu adalah sahih dan tidak ada tarjih sama sekali di dalam madhab tersebut, li madhabin ala madhabin, mengunggulkan satu madhab dan mengalahkan madhab yang lain itu, karena semuanya madhab itu menciduk air pengetahuan dari mata air syariat yang suci dan mensucikan. Nah, yang semacam ini itu lebih berat lagi, ya kan? Atau memberatkan
sesuatu yang dipikul oleh arifun tentang rahasia-rahasia hukum Allah. Artinya gini, maksudnya itu gini, jadi teman-teman itu menantang gitu. Menantangnya begini, seluruh perkataan ulama itu dari mutaqaddimin dan mutaakhirin dikumpulkan. Lalu kemudian Syekh Sa'roni ditantang, qaluli katanya, jadil, silakan Anda debat gitu. Silakan Anda debat seluruh pendapat-pendapat itu. Dan lalu kemudian bagaimana Anda katakan menjadikan, lalu kemudian setelah berdebat jadikanlah gitu ya, jadikanlah seluruh madhab itu, baik madhab yang sudah tidak ada pengikutnya maupun madhab yang masih ada pengikutnya sehingga masih berlanjut, sebagai madhab yang seluruhnya benar, tidak ada tarjih, gitu. Tidak ada upaya mengunggulkan satu madhab dengan madhab yang lain, karena semuanya bersumber dari sumber yang sama, yaitu syariat. Nah ini lebih berat lagi kayak gitu. Jadi artinya mindsetnya teman-temannya ini mindset tarjih gitu. Sementara Syekh Sa'roni ini menawarkan al-jam'u gitu. Jadi kalau tarjih itu kan semua pendapat lalu kemudian dianalisa, mana yang pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Kalau kuat itu diambil, kalau lemah ya tidak diambil gitu. Itu tarjih. Nah, mindsetnya teman-teman seperti itu. Lalu kemudian kalau Syekh Sa'roni itu al-jam'u, mencari titik temu atau mempertemukan antara dua pendapat atau lebih yang berbeda-beda. Caranya adalah mencari konteksnya. Perbedaan itu karena perbedaan konteks gitu ya. Nah, sehingga coba silahkan katanya, kalau seandainya bisa tanpa ada tarjih, tapi seluruh pendapat itu adalah sama, statusnya sebagai satu kebenaran, lalu kemudian karena semuanya itu sama-sama meneguk atau bersumber dari mata air syariat yang sama gitu. Nah itu loh. Nah lalu kemudian summa inni istakhartu Allah Ta'ala wa ahbabtuhum ila su'alihim fi idahil mizani bihadzal muallif alladzi la a'taqidu anna ahadan sabaqani ilaihi min a'immatil Islam. Ya kan? Wa salaktu fihi nihayata ma a'lamu masisal hajat ilaihi minal basit minal batsi wal idahi lima'aniha. Nah, kemudian aku istikharah, mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudian setelah aku istikharah, lalu aku menjawab pertanyaan atau permintaan teman-temanku itu untuk menjelaskan kitab Mizan ini, ya kan, dimana aku aku tidak percaya bahwa ada seseorang yang telah mendahuluiku dalam mengarang atau menulis semacam kitab Al-Mizan ini dari a'immatil Islam, dari imam-imam umat Islam terdahulu. Artinya setelah istikharah kepada Allah, memohon pertolongan, memohon petunjuk, lalu kemudian mulailah tantangan-tantangan atau permohonan-permohonan temannya itu diladeni atau dilayani, dijawab. Dalam hal ini adalah menjelaskan kitab Al-Mizan.
Dan ini menarik, la a'taqidu anna ahadan sabaqani ilaih gitu ya. Saya tidak yakin kalau ada seseorang yang telah mendahuluiku dalam penulisan semacam Al-Mizan ini gitu. Artinya ingin dikatakan bahwa boleh jadi cara penulisan semacam Al-Mizan ini baru aku saja, kata penulisnya. Baru kitab ini ada, sebelumnya tidak ada gitu. Nah, lalu kemudian wasalaktu fihi nihayata ma a'lamu masisal hajat ilaihi minal bat siwa idok lima'aniha. Dan aku lakukan, aku kerjakan penganggitan atau penulisan kitab ini sampai selesai, sampai sesuatu yang kita ketahui masih sal hajat, menyentuh pada hajat, kebutuhan kebutuhan mendasar minal batsi wal idoh lima'aniha, dari memperluas dan memperjelas makna-makna al-mizan. Wa nazaltu ahadits syari'ati allati qila bitanaqudiha wa ma in bana ala dhalika min jami'i aqwalil mujtahidina wa muqallidihim fi sa'iri abwabil fiqhi min babit taharati ila akhiri abwabil fiqhi ala martabatai syari'ati min takhfifin wa tashdidin. Ya kan? Hatta lam yabqa indahum fi syari'ati tanaqudun ta'nisan lahum. Nah ini. Dan aku tempatkan ahadits syariat, narasi syariat yang dianggap atau dikatakan sebagai tanakud, sebagai sesuatu yang kontradiktif, sebagai sesuatu yang bertentangan gitu. Dan sesuatu yang dibangun ya atas anggitan kitab ini dari seluruh pendapat ulama mujtahid dan pendapat ulama muqallid di setiap bab-bab fikih, ya kan, dari mulai bab toharoh, bersuci, ila sampai akhir bab-bab fikih, dibangun berdasarkan ala martabatai syariah, atas dua martabat, dua situasi, dua level syariat. Yang pertama adalah takhfif, meringankan, wa tasydid, memberatkan. Sehingga hatta lam yabqa indahum fi syariat tanaqudun ta'nisan lahum, sampai indahum, di sisi para ulama mujtahid itu tidak ada tanakud, tidak ada yang bertentangan di dalam syariat. Ta'nisan lahum, karena menyayangi lahum, fa innaha mizanun la yakadul insan yarolaha da'iqan min ahli asrihi wa qadamtu ala dhalik iddata fusulin nafi'atin hiya kasyarhi lima ushkila min alfadhiha alaihim au kaddahliz alladhi yatawassalu minhu ila sadrid dar. Dan ya kan, Imam Asy-Sya'rani itu menurunkan narasi-narasi syariat, ya kan, yang katanya tanakud, yang katanya kontradiktif, yang katanya terjadi perbedaan pendapat itu kemudian seluruh narasi dari pendapat-pendapat ulama mujtahid, ulama muqallid dari semua bab fikih itu dibangun oleh Imam Asy-Sya'rani dalam dua kondisi syariat, yaitu takhfif dan tasydid, sampai
perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama mujtahid itu sampai tidak ada lam tabqa, tidak tersisa tanakut, tidak tersisa kontradiktif satu dengan yang lainnya gitu. Karena perbedaan itu dibaca oleh Imam Asy'arani dalam perspektif martabatai syariah itu, takhfif atau tasydid. Jadi perbedaan itu perbedaan karena misalkan satu ulama berpendapat sepertinya meringankan, ada yang berpendapat sepertinya memberatkan. Nah, itu karena kondisinya yang berbeda, bukan karena mereka saling bertentangan pendapatnya gitu. Nah, tapi ini manusia itu belum bisa merasakan itu. Manusia, maksudnya umat manusia pada masanya, masa Imam Asy'arani, masih belum merasakan mizan, relevansinya mizan, sehingga aku mengajukan dalam penulisan kitab mizan itu iddata fusulin nafi'ah, jadi berbagai bab-bab yang bermanfaat. Berbagai bab-bab yang bermanfaat itu seperti menjelaskan sesuatu yang muskil, sesuatu yang problematis dari lafad-lafad yang ada di mizan alaihim kepada mujtahid, atas mujtahid, atau seperti pelataran rumah gitu kan, yang bisa menyampaikan orang yang berkunjung itu, ya kan, ila sodridar, ke emperan emper rumah gitu, atau serambi rumah. Nah, jadi maksudnya karena pada masa itu masih banyak yang tidak bisa mencicipi relevansi dari kitab Al-Mizan, sehingga sehingga penulis kitab ini itu menjelaskan panjang lebar gitu berbagai lafad-lafad yang problematis, dan menjelaskan secara lebar, seperti saking lebarnya itu ibaratnya intinya itu rumah. Nah, itu penjelasan menuju rumah itu seperti pelataran gitu. Jadi kalau rumah yang ideal itu kan ada pelataran. Nah, lalu setelah ada pelataran, dari pelataran itu menuju serambi rumah gitu. Baru ke rumah, masuk ke rumah kan gitu. Nah, saking luasnya penjelasan agar orang-orang itu paham gitu. Ibarat orang ingin mengantarkan seseorang ke rumah itu ada pelatarannya dulu gitu. Ibarat penjelasannya itu saking lebarnya gitu. Saking lebarnya, ibarat rumah itu ada pelataran, ada sompang, atau sompang itu serambi rumah, baru kemudian rumah gitu. Wa ba'duha mustamilun ala dzikri amtilatin mahsusatin tuqarribu 'alal aqli kaifiyata tafri'i jami'il madahib min 'aini syari'ah al-kubra wa kaifiyata ittisali aqwalin akhar adwarul muqallidin bi awwali adwarim alladhi huwa ma'khudun min hadratil wahyi al-ilahi min arsyin ila kursijin ila qalamin ila lauhin ila hadrati Jibril alaihi salam ila hadrati sayyidina
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sahabat ila tabi'in ila tabi'it tabi'in ila al-a'imma al-mujtahidin wa muqallidihim ila yaumiddin. Nah ini menarik nih. Jadi sebagian al-mijan ba'duha itu mencakup dalam menuturkan atau menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang dapat dilihat oleh panca indera, ya, perumpamaan-perumpamaan fisik yang di mana amthilah maksusa itu, perumpamaan-perumpamaan fisik itu dapat mendekatkan akal seseorang pada kaifiyah tafriyah, bagaimana cara bercabang-cabangnya seluruh madhab itu dari mata air syariat yang agung itu, dan bagaimana cara sampainya pendapat-pendapat yang lain, ya kan, di dalam dinamisasi atau putaran di dalam masanya ulama muqallid dari awal putaran masanya, ya kan, alladzi huwa ma'khudun min hadratil wahyi. Nah ini sebelum dilanjutkan, maksudnya sebagian yang penjelasan yang ada di dalam kitab ini Al-Mizan ini, ya kan, itu oleh Imam Asy'arani agar orang atau pembaca atau teman-teman itu bisa memahami itu apa yang dimaksud, sehingga Imam Asy'arani membuat al-amthilah maksusah, contoh yang bisa benda-benda atau sesuatu yang bisa dilihat dalam keseharian, misalkan dicontohkan seperti rumah, seperti bangunan, seperti pohon, seperti ranting, kayak itu ya, itu. Sehingga dengan perumpamaan-perumpamaan sesuatu yang fisik yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa mendekatkan akal. Artinya agar akal itu bisa gitu, bisa menerima, bisa mengikuti bahwa bagaimana sih proses tafri', pencabangan dari seluruh madhab yang bersumber dari mata air syariat yang agung itu. Nah, di mana proses syariat itu sendiri itu ma'khudun, itu yang pertama bi awali adwarihim itu alladzi huwa ma'khudun, ya kan, beredar atau dinamikanya transformasi syariat itu, yang syariat yang agung itu yang pertama kali itu dari apa? Dari hadratil wahyi ilahi, dari hadirat wahyu ilahi, di mana wahyu ilahi itu dari arsy, jadi di atas ya, wahyu ilahi, hadratil wahyu ilahi, lalu kemudian ke arsy, dari arsy itu ke kursi, lalu kemudian dari kursi itu ke kolam itu pena, dari kolam itu turun lagi ke lauh. Kalau lauh itu ya lauhil mahfud maksudnya, tapi kalau harfiahnya kan papan tulis ya, ilal lauh itu ya ke lauhil mahfud. Lalu dari lauh ini baru sampai ke hadirat malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ke Nabi kita Muhammad, itu dari Nabi Muhammad lalu kemudian ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sampai ke imam-imam mujtahid, lalu kemudian ulama-ulama muqallid yang mengikut mujtahid, sampai hari kiamat gitu. Nah ini menarik ini dalam penjelasan ini, bahwa syariat al-kubro, syariat yang agung yaitu Al-Quran gitu ya, itu prosesnya itu
Yang pertama itu hadratul wahyil ilahi, ya, wahyu ilahi. Lalu kemudian dari kursi, ya, turun lagi dari kursi itu ke apa? Dari arsy dulu, dari arsy ke kursi, dari kursi kolam, dari kolam ke lauh, dari lauh itu ke Jibril, lalu ke Nabi Muhammad. Jadi berarti malaikat Jibril, dari malaikat Jibril naik ke atas itu ke hadratul ilah, wahyul ilahi itu melalui fase-fase dulu gitu. Bukan langsung hadratul wahyul ilahi langsung ke Jibril, enggak, tapi turun dari arsy ke kursi, dari kursi ke kolam, dari kolam ke lauh, dari lauh baru ke malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril baru ke Nabi Muhammad. Ya kan? Ini proses turunnya wahyu. Gitu. Ini saya baru tahu ini. Dan setelah sampai ke Nabi Muhammad menyampaikan ke para sahabat. Sahabat menyampaikan ke tabi'in menyampaikan ke tabi'in sampailah ke imam-imam ulama mujtahid. Ulama mujtahid menyampaikan ke ulama muqallid sampaikan ke ada ulama tarjih, ada ulama fatwa, ada ashab kalau dalam bahasa fikih Syafi'i, ashabus Syafi'i, santri-santrinya Syafi'i, dan sampai umat Islam hari ini yang mengikuti madhab-madhab yang berbeda-beda ini. Wa ala bayani syajaratin wa sabakatin wa dairatin wa bahrin yu'allimu ya'lamu ya nadirun fiha idza ta'ammala anna jami'a aqwalil a'immah la yakhruju syai'un minha 'anis syari'ah. Dan menjelaskan ya al-amtilah tadi, al-amtilah maksudnya contoh-contoh yang dengan hal-hal yang bisa dilihat itu, yaitu menjelaskan syajarah, pohon, ya kan, lalu kemudian jaring, ya kan, lalu kemudian dairah, perputaran gitu, wabahr, laut gitu ya, dimana orang yang melihat ya kan ingin mengetahui, orang yang melihat itu ingin mengetahui syajarah, sabaka, dairah, bahar itu, ya kan, mengetahui idza ta'ammala, ketika mereka mengangan-angan bahwa mereka akan tahu bahwa sesungguhnya semua pendapat imam madhab itu sedikit pun tidak ada yang keluar dari syariat. Nah, jadi pohon di sini digambarkan pengetahuan ya. Itu seperti pohon pengetahuan. Ada yang pohon ada yang jaring laba-laba pengetahuan, ada yang diibaratkan lautan gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang ingin mengetahui dan betul-betul ingin mengangan-angan, berpikir keras gitu tentang syajarah, pohon pengetahuan, diibaratkan pohon pengetahuan, atau jaring laba-laba pengetahuan, atau pengetahuan yang bagaikan lautan, pengetahuan yang gitu ya, itu dia akan menyimpulkan bahwa seluruh pendapat imam-imam madhab itu sedikit pun tidak ada yang keluar dari syariat. Wa ala bayani anna jami'al a'immah al-mujtahidina yashfa'una fi atba'ihim wa yulahidunahum fi jami'i syada'idihi fid dunya wal barzakh wa yawmal qiyamah hatta yujawizu as-sirata wa ala as-sirata. Nah, dan menjelaskan bahwa seluruh imam-imam mujtahid itu akan mensyafaati
akan memberi pertolongan terhadap pengikutnya, gitu kan. Dan akan apa ya, di bahasa gampangnya, mereka akan menolong lah ya, menolong para pengikutnya di semua keadaan yang sulit di dunia, di barzakh, dan di hari kiamat, sampai pengikutnya itu bisa melewati as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah ini. Nah kalau di dalam penjelasan ini berarti para ulama itu bisa mensyafaati. Gitu. Jadi ada syafaat kubro, ada syafaat sughra. Jadi syafaat kubro itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau syafaat sughra, syafaat yang kecil itu dari para ulama, gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa seluruh ulama madhab, imam madhab itu akan mensyafaati pengikutnya, santri-santrinya. Jadi misalkan kita sebagai pengikut Imam Syafi'i akan mensyafaati. Ada orang yang bermadhab Maliki, Imam Malik akan mensyafaati, dan seterusnya imam-imam yang lain, gitu ya. Wa ala bayani anna kulla madhabin salakahul muqallid wa amila bihi ala wajil ikhlas awsalahu ila babil jannah. Nah, ini semacam Imam Sya'rani akan menjelaskan, tadi sudah dijelaskan, tapi akan yang penjelasan tadi 1, 2, 3 tadi itu akan dijelaskan lebih panjang lebar nanti di bab-bab selanjutnya. Dan ini juga dikatakan juga akan menjelaskan tentang bahwa semua madhab yang diamalkan, nah, dilewati, dirambah oleh muqallid, oleh para pengikut, dan para pengikut itu mengamalkan pendapat-pendapat madhab itu dengan ikhlas. Nah, itu akan menghantarkan muqallid ke pintu sorga, gitu. Nah ini menarik. Jadi pendapat-pendapat madhab itu ketika para pengikut ya seperti kita itu mengikut pendapat para ulama madhab, ya kan. Lalu kemudian kita belajar, mengetahui, mengamalkan dengan ikhlas, ya, maka pengamalan kita terhadap pengetahuan kita dari madhab yang kita ikuti itu bisa menghantarkan kita ke pintu sorga. Gitu. Wa ala bayani qurbi manazilil a'immati ala nahril hayati min manjiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama a'tahul kashfa. Dan juga menjelaskan dekatnya derajat-derajat para imam madhab atas nahril hayat, bengawan kehidupan, min manjirir rasul, dari derajatnya Rasulullah SAW, sebagaimana Allah memberikan muqallid al-kasfa, memberikan terhadap muqallid al-kasf, penyingkapan mata batin. Jadi akan menjelaskan bahwa derajatnya para imam-imam madhab itu dekat dari nahril hayat min manjiril rasul, bengawan kehidupan dari tempat atau derajatnya Rasul. Wa ala bayani dhammir ra'yi wa bayani tubarri'u jami'al a'immah minal qaul jami'al a'immati minal qaul bihi fi dinillahi
azza wa jalla, la siyama al-imam al-a'zam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, khilafan ma yadunnuhu ba'duhum bihi. Wa khatamtu abwabal fiqhi bi khatimatin nafisatin mustamilatin ala bayani sababi masyru'ati jami'il takalif. Dan menjelaskan celanya pendapat dan menjelaskan terbebasnya, ya kan, tubarri'u jami'ul a'immah minal qaul bihi, dan terbebasnya seluruh imam-imam madhab dari pendapat yang tercela fi dinillahi, dalam agama Allah. Lebih-lebih Imam Agung yaitu Abu Hanifah, ya, berbeda dengan sebagian orang, berbeda dengan sesuatu yang telah disangkakan oleh sebagian orang tentang Abu Hanifah, ya. Ya, jadi ini ternyata ada Abu Hanifah ini kontroversi di mata sebagian orang. Sebagian orang ada kurang serg, ya, terhadap Abu Hanifah. Nah, itu menurut Syekh Sya'roni, Abu Hanifah dan seluruh imam-imam madhab itu terbebas dari pendapat yang tercela, gitu. Ya, artinya tidak benar dugaan sebagian orang bahwa Abu Hanifah itu memiliki pendapat yang kurang baik, gitu. Itu tidak benar, kata gitu. Kemudian saya menghatamkan seluruh bab-bab fikih dengan khatimatin nafisatin, dengan epilog yang indah yang mencakup seluruh penjelasan sebab-sebab disyariatkannya seluruh hukum-hukum yang ditaklifkan atau yang dibebankan kepada umat Islam. Artinya ini kayak semacam bara'atul istihlal. Maksudnya dalam bab pertama Imam Asy-Sya'roni ingin menjelaskan bahwa karena ada tuntutan, ada permintaan dari teman-teman untuk menjelaskan, maka saya akan menjelaskan 1, 2, 3 gitu loh. Nah, diantaranya yang akan dijelaskan adalah ada fi bayani dhammir ra'yi, pendapat yang tercela, dan akan menjelaskan pula bahwa seluruh pendapat imam madhab dan tak terkecuali juga pendapatnya Imam Abu Hanifah itu terbebas dari pendapat yang tercela itu, gitu loh. Lalu kemudian ditutup dengan epilog atau khotimah yang indah, gitu, yang mencakup penjelasan berbagai hukum-hukum yang dibebankan kepada umat Islam. Ini nanti di bab terakhir di dalam kitab Mizanul Kubra ini. Wa huwa anna ahkamad-din al-khamsah nuzilat minal amlak as-samawiyah. Jadi sesungguhnya hukum-hukum agama yang ada 5 itu diturunkan dari al-amlak as-samawiyah. Jadi al-amlak itu malaikat as-samawiyah, itu langit. Artinya hukum yang ada 5 itu wajib, sunnah, haram, makruh, ya kan, jawaz. Jawaz itu boleh, gitu ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, jawaz. Jawaz itu boleh, gitu. Itu 5 itu katanya. Itu diturunkan dari al-amlak as-samawiyah. Al-amlak as-samawiyah itu kalau bahasa harfiahnya malaikat-malaikat samawiyah yang langit, maksudnya itu diturunkan dari langit lah, gitu. Diturunkan dari langit, dari Allah ke malaikat. Tapi kan tadi dijelaskan ternyata bukan langsung
dari Allah, tapi ada hierarki gitu ya. Dari wahyu hadrati wahyul ilahi, lalu kemudian arsy, dari arsy itu ke kursi, dari kursi ke kolam, turun lagi ke lauh, lalu dari lauh itu baru ke Jibril. Dari Jibril baru ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad ke sahabat tabi'in gitu. Nah ini. Nah, begitu bukalah al-ahkam ad-din al-khamsah ini, hukum agama, maksudnya agama Islam yang ada 5 ini pun itu diturunkan dari hierarkis tadi, hadratil wahyil ilahi, dan sampai ke Nabi Muhammad itu. Fa'akrim biha min mizanin la a'lamu ahadan sabaqani ila wad'i mithliha. Ya, maka muliakanlah hukum-hukum yang ada 5 itu, ya kan, dari mizan, dari pertimbangan. Aku tidak mengetahui salah seorang pun yang telah mendahuluiku ila wad'i mithliha, dalam meletakkan semacam, atau dalam mengarang atau menulis semacam al-mizan ini. Jadi kita harus memuliakan hukum yang ada 5 itu dengan cara ya mentaatinya. Nah, dan al-mizan pun akan memuliakan, ya, dan ini lagi-lagi dipertegas bahwa al-mizan, penulisan semacam al-mizan kitab ini, saya tidak tahu apakah ada seseorang yang sudah pernah menulis seperti ini gitu loh. Nah, artinya saya tidak tahu kalau ada seseorang yang pernah menulis seperti ini gitu. Wa kullu man tahaqqaqa bi dzauqiha dakhala fi na'imil abadi wa sara yuqarriru jami'a madhahibil mujtahidin wa aqwali muqallidihim wa yaqumu fi taqriri dhalik maqamahum hatta ka'annahu sahibu dhalikal madhab awil qawil al-arif bidalilihi wa mawdi'i istinbatihi wa sara la yajidu syai'an min aqwalil a'immah wa muqallidihim illa wa huwa mustanidun ila ayatin aw hadisin aw atharin aw ijma'in aw qiyasi sahihin ala aslin sahihin kama sayati idahuhu fil fusulil al-atiyah insyaallah ta'ala. Nah, panjang. Jadi intinya bahwa setiap orang yang menyatakan atau membuktikan bidzauqiha, dengan mencicipi al-mizan, maka orang itu akan masuk fi na'imil abadi, ke dalam kenikmatan eternity, kenikmatan yang abadi. Dan seseorang itu akan mengafirmasi seluruh madhab mujtahid dan seluruh pendapat ulama muqallidnya mujtahid. Dan seseorang itu akan menempatkan, ya kan, tempatnya mujtahid fi taqriri dzalik, ya kan, dalam afirmasi terhadap kebenaran dari pendapatnya mujtahid itu, ya kan, hatta ka'annahu sahibu dzalikal madhab, sampai seakan-akan orang itu adalah pemilik madhab itu atau pemilik perkataan yang arif berdasarkan dalil dan berdasarkan istimbat yang jelas dari madhab itu. Dan seseorang itu tidak menemukan sedikit pun dari pendapat-pendapat imam mujtahid dan pendapat-pendapat ulama muqallid atau pengikut mujtahid, kecuali sesuatu itu atau pendapat-pendapat itu mustanidun,
bersandar pada satu ayat atau hadis atau asar atau ijma atau qiyas yang benar ala aslin sahihin pada dasar yang benar sebagaimana penjelasan yang akan dijelaskan dalam bab-bab yang akan datang insyaallah taala. Nah, itu jadi ya ini kata ka'annahu sahibu dzalikal madhab. Jadi kalau orang yang sudah merasakan sudah merasakan al-mizan gitu, maka dia akan mendapatkan kenikmatan abadi dan orang itu akan mengafirmasi seluruh pendapat ulama madhab, mujtahid dan muqallid gitu kan, sampai dia memiliki sense of belonging gitu, memiliki perasaan memiliki gitu. Seseorang itu punya perasaan memiliki gitu, memiliki madhab itu, memiliki pendapat arif itu dengan dengan diperkuat dalil, ya, diperkuat dengan dalil dan istimbat gitu. Dan dia tidak menemukan sedikit pun dari pendapat-pendapat imam madhab, ulama muqallid, kecuali pendapat itu mustanid, bersandar kepada hadis Al-Quran, ayat, hadis, asar, ijma, qiyas gitu ya. Dzalika fadlullahi ya'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Nah, ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Allah adalah dzul fadlil azim, zat yang memiliki keutamaan dan al-azim yang agung. Wa as'alullaha ta'ala min fadlihi ay yahmiya hadzal kitab min kulli aduwwin hasidin yadussu fihi ma laysa min kalami mimma yukhalifu dhahira syariah, ya kan. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala, ya kan, atas fadlnya, atas keutamaannya, agar Allah menjaga kitab ini dari semua musuh, dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri hati, sehingga di mana orang iri hati ini mereduksi atau menambahkan di dalam kitab ini sesuatu yang laisa min kalami, bukan dari ucapanku, di mana sesuatu itu adalah mimma yukhalif dhahir syariah, dari sesuatu yang bertentangan dengan lahiriah syariat. Lian fiun nasu min mutola'atihi, sehingga manusia itu lari dari memutola'ah kitab ini. Kama waqa'a li dzalik ma'a ba'dil a'da, sebagaimana tadsis itu, reduksi itu telah terjadi pada diriku oleh sebagian musuh-musuh. Fa innahum dassu fi kitabi al-musamma bil bahril mawrud fil mawathiqi wal uhud. Nah, maka sebagian musuh itu mereduksi, menambahkan perkataan-perkataan yang bukan perkataanku, yang perkataan itu menimbulkan kontroversi, yang perkataan itu menimbulkan salah paham, seakan-akan perkataan itu bertentangan dengan syariat gitu. Nah, mereka mereduksi itu di dalam kitabku, katanya, yang berjudul Al-Bahr Al-Mawrud fil Mawathiq wal Uhud. Nah, ini menarik ini. Jadi Syekh Sya'rani ini pernah kontroversi pada zamannya, ya kan, dengan kitabnya Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud itu. Nah, kitab ini
oleh sebagian rival atau musuh intelektualnya Asy-Sya'rani itu naskah Al-Bahrul Mawrud ini direduksi, artinya disalin lalu kemudian ditambah-tambahi perkataan dari musuhnya itu, sehingga perkataan itu memang sengaja disisipkan di situ, sehingga orang-orang membacanya janggal. Oh, ini kok ada perkataan demikian, ini kan bertentangan dengan syariat gitu. Padahal itu bukan perkataan asli dari Syekh Sya'rani, tapi perkataan yang disisipkan oleh musuh intelektualnya gitu. Tujuannya adalah agar orang-orang atau para pembaca, umat atau teman-temannya, para ulama pada masanya itu agar tidak mau membaca kitab itu, karena kitab itu dianggap kitab yang bertentangan dengan syariat itu. Nah, ini sampai segitunya ya. Jadi sehingga dalam menulis kitab Al-Mizanul Kubra, Mizanul Kubronya Asy-Sya'rani ini, Asy-Sya'rani memohon kepada Allah agar peristiwa traumatik itu tidak terjadi lagi di kitab ini gitu. Agar kitab ini memohon kepada Allah agar tidak ditadsis, madsus. Tadsis itu ya reduksi, ditambah-tambahi oleh orang-orang yang tidak suka atau hasud itu. Nah, fa innahum dassu fi kitabil musamma al-bahrul mawrud fil mawathiq wal uhud umuran tukhalifu dhahir syariah wa daru biha fil jami al-azhar wa ghairihi wa hasala bidzalik fitnatun 'azimatun wa ma khumidat al-fitnatu hatta arsaltu lahum tastahi allati 'alaiha khututul ulama'i fafatish. Sampai di situ dulu. Nah, mereka sebagian musuh intelektualnya Syekh Sya'rani ini mereduksi kitabnya Bahrul Mawrud fi Mawathiq Uhud dengan atau menyisipi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Setelah disalin, lalu kemudian disisip-sisipi perkataan-perkataan yang bertentangan dengan syariat, lalu kemudian naskah yang madsus itu, naskah yang reduksi itu diedarkan di Masjid Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir, lalu kemudian di tempat-tempat yang lain, sehingga menimbulkan fitnah azimah, sehingga menimbulkan fitnah yang besar. Dan fitnah itu tidak surut, semakin membesar sampai aku mengirim kepada sebagian musuh itu, di mana terdapat tulisan-tulisan para ulama gitu kan. Lalu kemudian fafatishha al-ulama'u falam yajidu fiha syai'an mimma yukhalif dhahira syari'ah mimma dassahul a'da fallahu ta'ala yaghfiru lahum wa yusamihuhum walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dari kemudian ya kan, aku kata ya Syekh Sya'rani itu mengirimkan ya kan tulisan yang orsinil, tulisannya beliau, lalu kemudian para ulama mentaftis. Taftis itu meneliti, mengoreksi, dan ternyata para ulama falam yajidu syai'an mimma yukhalifu dhahir syariah. Ternyata para ulama setelah mentaftis, mengoreksi, ternyata para ulama mengatakan bahwa di kitab itu tidak ada sedikit pun
sesuatu yang bertentangan dengan syariat sebagaimana yang dituduhkan oleh para musuh-musuh intelektualnya Syekh Sya'roni. Jadi semoga Allah mengampuni para ulama katanya, dan semoga Allah memberikan toleran kepada para ulama. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi kalau ulama itu musuhnya ulama lagi, ya kan? Kiai lagi, ustadz lagi, pedagang musuhnya pedagang lagi, ya kan? Terus tukang beca ya musuhnya tukang beca lagi, tukang ojek musuhnya tukang ojek lagi, seprofesi gitu. Nah, ini juga permusuhan antar ulama itu pernah dirasakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni, penulis kitab ini. Nah, sampai ya kan kitab karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni yang berjudul Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud itu direduksi, artinya naskah otentik, naskah orisinilnya itu disalin, lalu kemudian ditambah-tambahin perkataan-perkataan yang bertentangan dengan syariat. Lalu yang salinannya ini yang sudah ada tambahan-tambahan omongan yang bertentangan dengan syariat ini disebarkan di Masjid Al-Azhar, disebarkan di seantero Mesir, sehingga tercipta fitnah azimah, kontroversi gitu. Nah, cara penyelesaiannya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni mengirimkan naskah asli itu ke para ulama gitu, silahkan dikoreksi. Setelah para ulama Al-Azhar, para ulama Mesir pada umumnya mengoreksi yang naskah otentiknya itu, ternyata para ulama tidak menemukan perkataan Syekh Sya'roni yang bertentangan dengan syariat yang dituduhkan oleh para musuh-musuhnya. Jadi juga dikomparasikan naskah yang otentik dari Syekh Sya'roni dengan naskah yang sudah direduksi, yang sudah ditambah-tambahin, disisip-sisipi kata-kata musuh intelektualnya, dipadukan. Oh, ternyata ini yang benar, ini yang tidak benar gitu loh. Nah, itu ya mungkin naskah-naskah yang lain juga barangkali ada yang demikian gitu ya. Nah, itu kalau istilahnya, kalau naskah yang direduksi kan gini, kalau di dalam wacana tafsir itu ada istilahnya tahrif ya. Tahrif itu reduksi itu ditambahi omongan orang lain atau dikurangi, tahrif. Nah, kalau dalam istilahnya tasawuf itu tadsis atau madsus gitu. Madsus itu sinonim dengan kata tahrif. Tapi kalau dalam konteks tasawuf itu madsus atau tadsis. Jadi ditambahi omongan orang atau dikurangi gitu, sehingga bisa salah paham orang atau menimbulkan fitnah. Wala nusyarri fi dzikril fusuli al mudihati lil mizan fa aqulu wabillahi taufik. Dan saya akan memprakarsai, akan menjelaskan bab-bab ya kan, yang ada di kitab Al-Mizan ini, dan aku berkata wabillahi taufik, semoga Allah memberi pertolongan. Ya, demikian pengajian malam hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.